Perang Atlantik adalah bagian dari Perang Dunia Kedua, dan ini adalah perang laut terbesar dan terlama sepanjang sejarah antara tahun 1939 sampai berakhirnya Perang Dunia Kedua tahun 1945. Terjadi di Laut Atlantik antara Inggris lawan Nazi Jerman. Mengapa perangnya terjadi di laut? Pada waktu itu Inggris mempunyai kelemahan, yaitu wilayahnya dikelilingi laut. Otomatis semua logistik perang, termasuk pasukan sekutu dari Amerika dan Kanada yang membantunya, harus didatangkan melalui Laut Atlantik. Kelemahan ini pun dimanfaatkan Jerman. Jerman terkenal dengan kapal selamnya yang canggih dan ganas, yang disebut U-boat. Hampir tidak ada yang selamat dari U-boat. Mereka bergerak seperti siluman. Entah posisinya di mana, tiba-tiba rudalnya membantai kapal-kapal Amerika dan Kanada, sehingga logistik perang tidak sampai di daratan Inggris. Mereka pun diibaratkan seperti serigala yang sedang berburu. Tiap hari mereka mengejar dan menghajar siapapun yang lewat Laut Atlantik. Lebih dari 5.000 kapal tenggelam oleh U-boat. Awalnya Inggris tidak tahu apa penyebab Jerman begitu efektif melakukan penyerangan. Tapi suatu hari salah satu kapal selamnya Jerman berhasil ditangkap, dan di dalamnya ditemukan sebuah mesin. Mesin itu dinamakan Enigma. Sekilas mesin ini tampak seperti mesin tik, tapi ini bukan mesin tik. Ini adalah alat pengacak pesan. Jadi ketika Jerman akan melakukan penyerangan, semua kapal selamnya berkomunikasi melalui alat ini. Alat ini mempunyai cara kerja yang unik. Ketika kita mengetikkan huruf-hurufnya di mesin ini, huruf-huruf di atasnya akan menyala secara acak berbeda dengan huruf yang ditekan. Rangkaian huruf acak inilah yang kemudian di-broadcast melalui radio dalam sandi Morse, sehingga siapapun yang mendengarnya tidak bisa membaca pesannya sekalipun disadap. Welcome to Enigma. Details of every surprise attack, every secret convoy, and every U-boat in the bloody Atlantic going to that thing. But we have an Enigma machine. Just put the intercepted messages back into the Enigma and you'll get It's not that simple. Memang Inggris sekarang mempunyai mesinnya, tapi disinilah cerdasnya Jerman. Mesin ini didesain supaya kode Enigma tidak bisa dipecahkan sekalipun musuh memiliki mesinnya. Mesin ini memiliki mekanisme yang sangat kompleks. Sekalipun kalian memijit huruf yang sama berulang kali, huruf yang menyala tidak pernah sama. Itu karena setiap tombol terhubung dengan rotor yang terus berputar untuk mengacak hurufnya setiap kali ditekan. Dan bukan hanya satu rotor, tapi 3 rotor yang berbeda yang berputar secara bergantian. Jadi tidak terbayang berapa banyak kemungkinan huruf acak yang dihasilkan oleh 3 rotor ini saja. Dan sebetulnya bukan hanya 3 rotor, tapi 5 rotor yang bisa dipilih berbeda dan bisa disusun berlainan. Dan tidak selesai sampai di situ. Di bagian depannya juga terdapat lugboard yang bisa dicabut colok untuk menghubungkan huruf yang satu dengan yang lain, sehingga huruf acak yang dihasilkan rotor bisa diacak lagi. Maka ini bagian paling mengagetkannya. Kalau kalian kalkulasi semua kemungkinan settingan mesin ini dengan rumus permutasi dari susunan rotor, lugboard, termasuk posisi awal rotor, kalian tahu berapa banyak kemungkinannya? 1 million. It's over 150 million possible. 150 juta kemungkinan cara menyeting Enigma. Sehingga kalau kalian mau membaca kode Enigma dengan mesin ini, kalian harus menemukan satu dari 150 juta kemungkinan itu bagaimana Jerman menyeting mesin ini. Kira-kira menurut kalian berapa lama kalian harus mencobanya satu-satu? Diilustrasikan, kalau ada 10 orang mencoba satu settingan per menit dan mereka bekerja 7 kali 24 jam, maka butuh waktu 20 juta tahun untuk mencoba semua settingan Enigma. 20 juta tahun, sedangkan Jerman mengubah settingan Enigma setiap hari di tengah malam. The Germans switch settings every day promptly at midnight, which gives you exactly 18 hours every day. They crack the code before it changes and you start again. Sedangkan setiap hari kapal-kapal selam Jerman terus menghajar kapal-kapal musuhnya gara-gara kode Enigma. Itu sebabnya Inggris merekrut orang-orang jenius untuk memecahkannya. Salah satunya Alan Turing. Alan Turing kuliah di King's College, Cambridge, mempelajari secara khusus matematika. Nah, di sini kalian harus tahu bahwa matematika bukan sekedar tambah kali kurang. Matematika dalam level yang lebih tinggi mengurai berbagai persoalan yang lebih rumit, sehingga mereka, para matematikawan, terbiasa dengan puzzle.
Jadi merekalah yang paling mungkin memecahkan enigma. Dan kelebihan Alan Turing dibandingkan matematikawan lainnya adalah dia terobsesi dengan mesin. Bayangkan di zamannya Alan Turing pada waktu itu hanya ada mesin mekanik yang bekerja secara manual. Belum ada Excel, Google, apalagi ChatGPT. Pada waktu itu yang namanya komputer bukan mesin, tapi orang yang pandai menghitung. Namun Alan Turing pada waktu itu sudah berpikir bagaimana menciptakan mesin yang bisa menghitung seperti orang. Sehingga jauh sebelum Alan Turing direkrut untuk memecahkan enigma, dia sudah membuat jurnal yang isinya teori bagaimana menciptakan mesin yang bisa berpikir. Dia menyebutnya Universal Computing Machine. Hari ini kita menyebutnya komputer. You theorized a machine that could solve any problem. It didn't just do one thing, it did everything. It wasn't just programmable, it was reprogrammable. Electrical brain. Digital computing. Oleh karena itu, begitu dia direkrut untuk memecahkan enigma, yang pertama ia pikirkan adalah bagaimana teorinya ini bisa diwujudkan menjadi mesin sungguhan. Karena enigma tidak mungkin dipecahkan kecuali oleh mesin. Mesin hanya bisa dikalahkan oleh mesin. Our problem is that we're only using men to try to beat it. What if only a machine can defeat another machine? Apa yang dilakukan Alan Turing ini sempat mendapat pertentangan karena dianggap tidak masuk akal. Di saat orang lain bekerja memecahkan enigma dengan otaknya, Alan Turing malah asik sendiri dengan mesinnya. Ditambah dia menyia-nyiakan uang yang sangat besar dari pemerintah Inggris untuk mewujudkan mesinnya. It seems that your great big expensive machine doesn't work. You will never understand the importance of what I am creating here. Namun pada akhirnya Alan Turing berhasil membuktikan bahwa mesinnya bekerja. Well, each of his messages begins with the same 5 letters. C-I-L-L-Y. Kerumitan enigma akhirnya bisa dipecahkan Alan Turing karena dia dan timnya menemukan kelemahan enigma setelah dianalisis secara bahasa dan matematis. Salah satunya ternyata ada kata yang berulang pada kode enigma, dan kata-kata itu disembunyikan Jerman lewat laporan cuaca yang setiap jam 6 pagi diberitakan. So that's 3 words we know will be in every 6 a.m. message. Weather, obviously, and Heil bloody Hitler. Heil bloody Hitler! Kata kunci inilah yang kemudian diinput pada mesinnya Turing, dan mesinnya Turing akan bekerja secara otomatis untuk menemukan settingan enigma. Ketika diinput kembali di mesin enigma, pesan asli Jerman pun keluar. Famous Jaguar ist auf Punkt 53 degrees 24 minutes north and auf Punkt 1 degree west. Berkat keberhasilan ini, kapal-kapal Amerika dan Kanada pun bisa selamat dari keganasan kapal selamnya Jerman karena diberitahu lewat pesan enigma yang berhasil dipecahkan. Mesin Turing pun diperbanyak dan pada akhirnya berkontribusi dalam memenangkan perang dan menyelamatkan jutaan nyawa dari serangan Jerman.